عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقل من يجوز ذلك. Rawahul Bukhari. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat maghrib Musalla Ar-Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kembali sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua berbagai macam nikmat, karunia serta anugerah yang tidak putus-putusnya terus-menerus mengalir dalam kehidupan kita. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita nikmat yang besar, nikmat yang agung, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan taufik, petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah. Khususnya di waktu yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah taala dan mudah-mudahan kita yang berhadir di majelis yang mulia ini ditetapkan dan ditulis oleh Allah di akhir hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada malam hari ini adalah umur yang kedua. Umur yang kedua. Sebagaimana kajian kita yang telah lalu, yaitu tentang bekal-bekal apa saja yang harus dipersiapkan oleh seorang hamba sebelum kematian menjumpainya. Kita ulang sedikit supaya kita ingat kembali apa yang telah kita kaji pada beberapa bulan yang lalu ya. Yang pertama apa kira-kira? Islam, iman dan taqwa. Sebagaimana halnya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ini adalah bekal yang pertama. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah ya, dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi di situ ada kata muslim yaitu Islam, kemudian disebutkan juga iman, ya ayyuhalladzina amanu, kemudian disebutkan juga
perintah ittaqullah. Ittaqu rabbakumul ladzi ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah. Kemudian yang kedua, bekal yang kedua adalah bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mengerjakan amal yang tidak putus-putus. Apanya yang putus? Pahalanya lah, yang tidak putus-putus pahalanya, ya. Kemudian yang berikutnya mengerjakan amalan-amalan ringan secara istiqamah dan berkesinambungan. Kemudian yang kelima, lima ke keempat ya, terserah aja lah. Yang kelima, berhusnudzan kepada Allah. Ya, jadi bekal kita adalah husnudzan, baik sangka kepada Allah. Janganlah kalian mati, kata Nabi, kecuali dalam keadaan baik sangka kepada Allah Ta'ala. Janganlah sekali-kali kita menanamkan buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, bekal yang berikutnya adalah fokus dalam perbaikan diri. Dan yang paling utama kita perbaiki adalah yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari akhirat, yaitu apa? Salat. Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-salah. Kemudian yang berikutnya, tidak menciptakan sengketa. Nah ini, jangan menciptakan sengketa atau pertikaian baru. Kalau kita berisi sengketa dengan orang lain, maka cepat-cepat minta maaf, ya. Siapakah yang salah? Kita kan yang salah atau Sidin kan yang salah? Maka siapapun yang pertama kali meminta maaf, maka dialah yang paling afdal, ya. Karena sesungguhnya ujar Al-Imam Syafi'i rahimahullah, seburuk-buruk bekal yang dibawa seorang hamba adalah sengketa dengan hamba, ya. Karena itu nanti akan dibawa sampai hari kiamat. Kemudian bekal yang berikutnya adalah menghidupkan umur atau usia yang kedua. Nah ini pembahasan yang terakhir, bekal dari hidup kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan umur yang kedua? Ketika kita mendengar kalimat umur atau usia yang kedua, mungkin ada yang bertanya dalam hati, memangnya ada usia yang pertama? Apakah ada usia yang pertama? Jawabannya ada, ya. Apakah ada usia yang berikutnya, ketiga? Maka jawabannya adalah kita lihat nanti, ya. Usia yang pertama, ya, usia yang pertama dari manusia atau seorang hamba itu adalah sebagaimana halnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca di awal tadi. Apa itu? A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqallu man yajuzu dzalik. Umur umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali orang yang melampaui angka tersebut. Maka berbahagialah orang yang diberikan umurnya lebih dari angka tersebut. Artinya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan yang banyak untuk orang tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang bagus, ya, orang yang paling baik, manusia yang paling baik itu adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Namun sebaliknya ada lagi, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaliknya orang yang paling buruk, manusia yang paling buruk adalah orang yang panjang umurnya namun buruk amalnya, ya. Jadi kita kalau disuruh milih yang mana kira-kira? Yang panjang umurnya bagus, tentu yang pertama lah. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah umur yang keberapa? Pertama, ya, usia yang pertama. Usia fisik dan jasad manusia. Usia jasad yang hari ini kita perhatikan, luar biasa perhatian kita.
Amun garing sedikit, cari apa? Cari obat lah. Amun sakit kepala sedikit, lalu periksa ke dokter, check up medikal, periksa gula darah, periksa apalagi asam urat, macam-macam. Kemudian dia tiap pagi rutin olahraga. Kemudian nutrisi makanannya ya seperti makanan kita tadi, MBG luar biasa. Lengkap lah, gizinya lengkap. Nah, jadi itu adalah fisik, perhatian seorang hamba terhadap fisik dan jasadnya yang luar biasa. Namun yang jadi pertanyaan adalah apakah perhatian seorang hamba tersebut sebagaimana halnya dia memperhatikan luar biasa terhadap fisiknya, apakah dia juga memperhatikan masalah rohnya? Nah ini yang lebih penting. Karena kita itu hakikatnya siapa Pak? Kita itu adalah ruh. Kita ini adalah ruh. Sedangkan jasad kita ini ibarat handphone itu casingnya aja. Casingnya aja. Sedangkan aslinya kita ini adalah ruh kita. Dan roh ini pun juga perlu makanan, perlu nutrisi, perlu kesehatan. Dia bisa sakit, dia bisa sehat. Nah, kalau dia sakit, apa yang terjadi? Maka kita malas ibadah, ngalih bangun lah, adzan subuh Allahu Akbar, kelopak mata kita yang cuma beratnya mungkin beberapa gram atau miligram saja, itu beratnya luar biasa. Sedangkan orangnya tubuhnya kekar, berapapun puluhan kilo beban berat bisa diangkat. Tapi kelopak mata yang cuma sekian miligram beratnya, subhanallah, berat sekali dibuka lah. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah nutrisi dari ruh kita yang harus kita perhatikan. Nah, apa nutrisinya? Baca Quran. Apa nutrisinya? Tadabbur Quran. Apa nutrisinya? Menghadiri majelis ilmu seperti yang pian lakukan hari ini. Pian dari rumah datang ke sini dengan susah payah, dengan niat untuk menghadiri majelis ilmu. Man salaka tariqan yatamisu bihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan, ya, yang mana jalan tersebut adalah jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Jadi ini adalah nutrisi roh kita. Mendengar ayat Allah, kemudian lagi sholat, kemudian lagi tawajjuh, munajat, berdoa kepada Allah, tafakkur dan lain sebagainya, itu adalah merupakan makanan atau nutrisi roh kita. Dan itulah yang seharusnya lebih kita fokuskan dan perhatikan, ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah umur yang pertama tadi, ya, umur fisik kita, umur jasad kita yang ketika sudah mati maka dia dikubur, kemudian dia akan hancur. Kemudian yang berikutnya adalah yang dimaksud dengan umur ataupun usia yang kedua, itu adalah usia atau umur dari amal soleh kita, hasil karya seorang hamba. Apa yang dia hasilkan ketika hidup yang memberikan manfaat yang besar untuk orang banyak, ya. Khairun nas, apa semuanya, anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah umur yang kedua kita, hasil karya yang kita hasilkan. Maka setelah kita mati, hasil karya tersebut tetap memberikan manfaat yang besar kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut mendapatkan faidah dan juga manfaat dari amal kita tersebut, dan itu akan terus mengalir sampai kita mati. Pian semua mungkin sudah kenal muassis dari Muhammadiyah, pendiri Muhammadiyah. Siapa beliau? Kiai Haji Ahmad Dahlan.
Beliau mendirikan organisasi pada tahun berapa? 1912 Masehi. Bertepatan dengan tahun Hijriahnya berapa, Pak? Hah? 13. Nah, kenapa nih kada hafal nek? Diragukan nih ke Muhammadiyahnya nih. Tahun Hijriahnya 1330. Artinya kalau hitungan Hijriah umur Muhammadiyah sampai ini berapa tahun? Sekarang tahun berapa? 1448 Hijriah. Artinya umur Muhammadiyah menurut penanggalan Hijriah 118 tahun. Sedangkan menurut perhitungan Masehi umur Muhammadiyah 114 tahun. Subhanallah. Dan inilah umur dari muassis dan pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allah yarham. Semoga Allah merahmati beliau di kubur beliau. Kontribusi Muhammadiyah tidak diragukan lagi terhadap Islam dan kaum muslimin di bumi Nusantara ini. Nah, Muhammadiyah punya masjid yang sangat banyak, kemudian punya rumah sakit, kemudian lembaga pendidikan dari universitas sampai TK, ya. Universitas Muhammadiyah, kemudian SMA ada Muhammadiyah, ada SMK Muhammadiyah, kemudian ada SMP Muhammadiyah, ada SD Muhammadiyah, ada TK pun juga Muhammadiyah. Dari jenjang yang paling rendah sampai jenjang perguruan tinggi. Masjid-masjid bukan hanya di Indonesia saja, bahkan sampai ke manca negara, ya. Sampai terakhir ulun dengar di Spanyol itu lah, di Madrid ada sebuah gereja yang diubah menjadi masjid. Berkat siapa? Berkat Muhammadiyah. Subhanallah. Jadi Spanyol yang baru saja tadi mendapatkan apa itu? Piala di dunia lah, bukan piala di akhirat lah. Emasnya berapa kilo itu, Pak? 4 kilo atau 5 kilo, Pak? 5 kilo, oh ya. Tapi masih kalah dengan emas kita 74 kilogram, ya. Kalau kita cuma satu orang aja yang punya, itu pun kadang ngaku lagi. Kalau itu emas 5 kilo diperebutkan oleh sekian banyak negara, subhanallah, ya. Jadi luar biasa kayanya kita ini, luar biasa. Hari ini ada jam yang paling mahal, ya. Berapa harganya, Pak? Jam apa yang paling mahal mereknya? Jam Rolex. Ada lagi yang paling mahal? Ada, Pak? Jam Pitsus. Harganya 74 kg plus 480 miliar. Ya, itu hampir 1 triliun, ya. Ini jam paling mahal di dunia lah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan kontribusi yang sangat besar lewat organisasi Muhammadiyah beliau, maka umur beliau sampai hari ini lebih dari 100 tahun. Ditambah umur sidin berapa? Kalau umur sidin 70 tambah 70 tahun sampai hari ini, ya. Dan itulah usia kedua seorang hamba. Usia kedua seorang hamba, ya. Imam Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah, beliau menulis kitab yang sangat banyak sekali yang diambil manfaatnya oleh seluruh kaum muslimin di dunia. Beliau hidup pada abad ke-7 Hijriah, sekarang abad 15 Hijriah. Berarti ada 800-an tahun sudah. Kitab-kitab beliau masih dibaca sampai hari ini. Di antaranya adalah kitab apa? Riyadhus Shalihin yang sangat terkenal sekali. 800 tahun, bayangkan. Padahal beliau umurnya berapa? 45 tahun. Masih muda sekali. Salah satu ulama yang sangat muda yang hasil karyanya mendunia luar biasa, ya. Umurnya 45 tahun, bahkan beliau tidak pernah mengecap yang namanya pernikahan. Tidak pernah kawin sendiri, ya. Bukan karena kada hendak, kada. Karena memang sibuk dengan ilmu. Sibuk dengan ilmu, sibuk dengan dakwah, sibuk dengan meluruskan penguasa, ya, meluruskan penguasa.
pada waktu zaman beliau itu pernah suatu ketika penguasa ini hendak menarik pajak, pajak seperti kita hari ini, zaman kita hari ini. Jadi ketika itu negara kesulitan untuk mendapatkan uang karena pada waktu itu akan terjadi penyerangan besar-besaran dari musuh, ya, sehingga negara perlu dana yang besar untuk logistik pertempuran. Maka akhirnya penguasa pun minta fatwa, dikumpulkan para ulama, minta supaya disahkan, diperbolehkan menarik pajak dari rakyat. Karena pada dasarnya hukum asal pajak itu kada boleh, ya. Jadi negara itu kada boleh menarik pajak dari rakyat, itu hukum asalnya, hukum asal dari pajak tersebut. Nah, maka dipanggillah seluruh para ulama di ketika itu, minus satu orang anak muda, yang mana orang ini sangat diperhitungkan di kalangan para ulama. Siapakah dia? Imam Nawawi ini. Jadi ketika seluruh ulama mendatangi penguasa, kecuali ada Imam Nawawi yang kada hakun mendatangi penguasa. Lalu ketika diminta fatwanya oleh penguasa tadi, wahai para alim ulama, kami ingin menarik pajak karena kondisi darurat dari negara hendak diserang oleh musuh. Maka bagaimana pendapat Anda? Maka ujarna ulama tadi, nang seluruhnya tadi, wahai penguasa, sesungguhnya kami tidak bisa mengeluarkan fatwa tanpa seorang anak muda. Jadi kita nawaninya pada waktu itu mengeluarkan fatwa. Maka akhirnya dimintalah Imam Nawawi untuk datang, karena dipaksa akhirnya beliau pun datang. Ketika datang, maka mulailah penguasa tadi meminta pendapat Imam Nawawi. Jadi harapan mereka, harapan penguasa supaya Imam Nawawi ini memfatwakan boleh. Lalu ujar An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wahai tuan, wahai tuan, sesungguhnya pian ini banyak bisi budak, dan setiap budak-budak tersebut ada perhiasannya. Kemudian di istana ini banyak sekali ulun melihat perabot-perabot yang mewah. Kalau sekiranya pian jual ini seberataan, budak dan perhiasannya pian jual, kemudian perabot-perabot mewah yang milik pian ini pian jual, lalu kada cukup juga, baru ulun mengatakan boleh pian mengambil pajak dari rakyat. Tapi amun pian tetap hidup mewah seperti ini, budak-budak pian yang jumlahnya ribuan ini memakai perhiasan yang mahal-mahal, dan di dalam istana pian banyak perabot yang mahal-mahal, maka ulun kada wani mengatakan boleh. Nah itu Pak. Akhirnya Imam Nawawi pun diusir dari negeri tersebut. Nah itu keteguhan seorang An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan umur beliau 45 tahun fisiknya, namun usia beliau yang kedua sampai hari ini berapa tahun tadi? 800 tahun. Waktu itu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi yang umurnya jauh lebih lama lagi. Bukan sekedar 100, 200, 300 tahun, tapi sampai ribuan tahun. Siapakah manusia yang paling lama usianya, yang hidup sampai hari ini? Siapa Pak? Yang ajarannya sampai hari ini masih dikerjakan oleh kaum muslimin. Haji, umrah, menyembelih hewan kurban. Siapa Pak? Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang setelahku. Artinya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan beliau di lisan-lisan manusia sepeninggal beliau
lisan yang baik. Maksudnya mereka tidaklah menyebutkan tentang Nabi Ibrahim kecuali kebaikan. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Maka tidak ada orang Yahudi pun dan orang Nasrani pun kecuali mereka mengaku bahwa mereka berada di atas millah Ibrahim. Orang Yahudi mengatakan kamilah yang berada di atas agama Ibrahim. Orang Nasrani kada mau kalah, kata juga kamilah yang berada di atas millah Ibrahim. Lalu dibantah oleh Allah Ta'ala. Apa ujar Allah? Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya walakin kana hanifan muslima. Ibrahim itu ujar Allah, bukanlah dia seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, walakin kana hanifan muslima, namun ia seorang hanif, seorang yang lurus, lagi seorang muslim. Jadi seluruh para nabi semenjak Nabi Adam sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu agamanya satu, yaitu al-Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah. Maka Nabi Ibrahim, berapa umur beliau? Umur beliau adalah, ada yang tahu Pak umur Nabi Ibrahim? Dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad berapa Pak? Berapa tahun? Para ahli sejarah mengatakan kurang lebih 3.000 tahun. 3.000 tahun. Tambah dengan zaman Nabi Muhammad sampai sekarang berapa tahun? 1480 tahun. 1400 berapa? 48 tahun. Nah, jadi artinya tambah 3.000 berapa? 3.000 tambah 1.448 berapa? 4.448 tahun. Subhanallah. Itulah umur Nabi Ibrahim dan itu akan berlaku sampai hari kiamat. Selama ajaran beliau masih dikerjakan di muka bumi ini, maka begitulah umur Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya kemudian adalah, bisakah kita kayak itu? Nah, bisakah kita kayak itu? Maka jawabannya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Yasin yang kita baca di awal tadi. Ada yang masih ingat ya? Tadi baca surah Yasin tadi, ya Allah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Iya kah surah Yasin nggak katalah? Ya kelihatan kalau pernah Yasinan di sini. Karena pernah mahaul lah. Ujar Allah Ta'ala, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan mencatat apa yang mereka perbuat. Wa asarahum, dan mencatat asar-asar mereka. Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan kata atau frasa asar di sini, ini ada dua. Maknanya ada dua. Yang pertama adalah jejak langkah kaki seorang hamba menuju ketaatan atau sebaliknya kemaksiatan. Jadi ketika seorang hamba melangkahkan kakinya menuju ketaatan kepada Allah, maka jejak langkahnya akan ditulis. Pian dari rumah ke sini naik apa? Berjalan batis kah, naik sepeda motor kah? Sepeda motor. Tapi di hadis ini disebutkan pakai jalan batis. Kira-kira dapat lagi gara-gara pahala berjalan batis dengan sepeda motor tadi? Dapatkah kadakah kira-kira? Mana yang lebih afdal berjalan batis kah, sepeda motor kah? Nah itu. Kalau di hadis disebutkan pakai jalan batis. Zaman Nabi adalah kendaraan. Ada kendaraan. Ada kendaraan lah. Tapi kendaraannya kadang kayak kita lah. Kendaraannya apa? Onta. Lain ontel, lain onta lah. Onta, apalagi keledai, apalagi kuda. Nah itu. Tapi Nabi tidak menyebutkan onta, kuda, dan keledai. Justru beliau menyebutkan jalan batis.
Maka artinya amalan ini atau fadilah keutamaan ini khusus yang berjalan batis. Sedangkan orang yang naik sepeda motor apakah dapat pahala juga? Dapat pahala. Hanya saja pahalanya kada sebesar pahala jalan batis. Karena dalam kaidah pahala disebutkan al-ajru yuqaddaru ala qadri al-masyaqqah. Al-ajru yuqaddar ala qadri al-masyaqqah. Pahala itu dihitung sesuai dengan masyaqqahnya. Masyaqqah itu artinya lelahnya, lapahnya. Ya, mana yang lebih lelah, mana yang lebih lapah. Naik haji berjalan batis lalu naik pesawat, lapah mana? Naik pesawat kan lapah lah, lapah juga lah. Nah itu kan. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan, itu makna yang pertama, penafsiran yang pertama, ujar Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Setiap hamba yang melangkahkan kakinya menuju ketaatan kepada Allah, maka itu disebut dengan athar. Allah akan mencatat jejak langkah tersebut. Kalau dia menuju ketaatan, begitu dicatat. Sebaliknya, kalau dia menuju kepada tempat maksiat, maka pun juga dicatat. Kemudian makna yang berikutnya atau penafsiran yang berikutnya, yang dimaksud dengan athar di sini adalah hasil karya manusia. Ya, hasil karya manusia di sini apa macam? Dan itu bukan hanya sebatas urusan dengan dunia, urusan dengan agama saja tidak, tapi juga hal-hal yang berhubungan dengan dunia. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila mati anak manusia maka terputuslah amalnya kecuali 3. Yang pertama apa? Shadaqatin jariyah. Sedekah yang mengalir pahalanya. Kita wakafkan masjid atau musalla ini, kita sumbangkan uang kita, maka itu pahalanya akan mengalir selama musalla ini tetap berdiri, ya, tetap berdiri dan tanahnya tetap digunakan untuk masjid atau musalla ini, maka tetap akan mengalir pahalanya. Ada masjid yang dibangun oleh siapa misalnya, dan kita juga ikut, sekalipun kita tidak sepenuhnya, tapi kita ikut sebagiannya saja misalnya. Niat kita wakaf untuk masjid, maka itu pahalanya akan terus mengalir sampai kita mati. Selama bangunan itu masih berbentuk masjid dan disembahyangi, maka dia akan menghasilkan pahala yang terus mengalir sampai kita mati. Tapi harus kita perhatikan niatnya adalah niat kasan masjid. Jangan kita wakaf kasan benda. Nah ini beda, ya, beda. Karena kalau kita wakaf kasan benda, misalnya seperti ini, kita membawa batu atau semen datang kepada takmir masjid lalu mengatakan, "Wahai takmir, aku hendak wakaf ini batu atau semen gasan dinding masjid." Nah ini kasan dinding masjid. Maka ini jenisnya wakafnya adalah wakfun alal aini, wakaf atas benda. Selama dinding itu masih tegak berdiri, maka pahalanya akan mengalir. Tapi kalau dindingnya sudah dirubah, dihancur, maka pahalanya akan putus. Tapi kalau kita katakan aku menyumbang atau wakaf batu atau semen ini gasan masjid, nah itu artinya kita wakaf atas manfaat, ya, wakfun alal manfaah. Maka selama bangunan itu berdiri sebagai masjid, sekalipun dipugar atau dirahap beberapa kali, dan batu serta semen kita itu dihancur suatu saat nanti karena ada pemugaran misalnya, maka pahalanya tetap mengalir. Karena dalam kaidah wakaf disebutkan al-waqfu yatba'u maqsud al-waqif au lafzahu, bahwa wakaf itu mengikuti niat orang yang berwakaf atau lafaz yang dia ucapkan ketika dia pertama kali memberikan sesuatu kepada wakifnya, kepada orang yang nazir dari masjid tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hasil karya ini tidak akan putus sampai kita mati. Maka berusahalah kita sekuat tenaga
Kemudian yang berikutnya ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada orang lain, ilmu apa saja. Ya, kayak misalnya kita memiliki ilmu tentang otomotif misalnya kan, lalu kita ajarkan kepada orang lain mengamalkannya, kemudian akan mengalir kepada kita dan sampai kita mati lah. Jadi ilmu di situ disebutkan dalam bentuk nakirah. Nakirah ini karena pakai alif lam. Jadi maksudnya ilmu apa saja, tidak terbatas pada ilmu agama ya. Tidak terbatas pada ilmu agama, ilmu apa saja. Selama ilmu itu bisa memberikan manfaat kepada masyarakat luas ya. Asal jangan ilmu sihir lah. Nah, ini kalau ilmu sihir kan berbahaya ya, memberikan mudarat kepada orang yang belajarnya dan juga kepada orang lain lah. Nah, selama ilmu itu bermanfaat kepada orang lain, maka sesungguhnya kita yang mengajarkan pertama kali kepada orang itu, maka akan mendapatkan pahala yang mengalir. Dulu ada di Mesir seorang anak muda, ya, namanya Salah Atiyah. Pernah mendengar lah, Pian? Salah Atiyah. Yang pernah mendengar Muhammad Salah aja binanya, nek. Siapa Muhammad Salah itu? Muhammad Salah, pemain bola asal Mesir yang kemarin dicurangnya oleh wasit lah. Menjadi wasit tahu ada curang, tapi ada ada videonya kah apa istilahnya itulah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi Salah Atiyah ini seorang anak muda yang berada di kampung miskin yang terpencil di negara Mesir. Kampung sunyi, sepi, ya, penduduknya jarang, ya. Kemudian terpencil jauh dari kota besar. Beliau kuliah di fakultas pertanian di Mesir, ya, mengambil jurusan peternakan, ya. Setelah selesai kuliah, maka beliau mengajak kawan Sidin, kayak apa kalau kita habis kuliah ini kita buka usaha peternakan. Nah, ini peternakannya apa kira-kira? Peternakan ayam lah. Dan alhamdulillah di sana itu yang ngarannya, Mesir ini negara miskin, bukan negara kaya seperti negara-negara teluk yang lainnya. Tapi walaupun negara miskin, pendidikan gratis dari TK sampai perguruan tinggi S3 gratis semua. Nah, listrik juga kada gratis, bayar, cuma kada mahal dan tidak pernah putus, tidak pernah pajah seperti kita ini kan. Sampai ayamnya kematian 5.000 ekor mati lah. Kayak apa di mana tuh di Palangka itu di mana tuh yang kalau di berapa ya di Jang mati 5.000 ekor mati ayam lah gara-gara listrik pajah lah. Kenapa? Kada pakai genset sudah, tapi gensetnya kada tahan, kayak Pak. Gensetnya kada tahan lah. Nah, jadi Mesir walaupun negara miskin, pendidikan gratis sampai perguruan tinggi. Listrik tidak pernah padam. Pian tak gunakan aja pian dengan ustaz-ustaz kita yang lulusan dari Mesir, LC dari Mesir, pian tak uni, pernahkah selama pian belajar di sana listrik sana mati? Pasti jawabannya kada pernah atau jarang. Kenapa? Karena listrik itu adalah bagian kebutuhan dasar manusia. Nah ini. Jadi bukan barang mewah listrik itu, tapi kebutuhan dasar. Jadi singkat cerita, Salah Atiyah ini Sidin membentuk bisnis peternakan ayam. Jadi ujar Sidin dan kawan Sidin, kita mau olah peternakan ayam. Mbak itu sahamnya kita bagi 3. Kenapa jangan kawan Sidin tadi? Maka kita berdua aja. Nah, satu bagian gasan aku, satu bagian gasan Ikam, satu bagian lagi gasan Allah Ta'ala. Nah ini. Lalu akhirnya dijalankanlah usaha peternakan ayam tersebut. Alhamdulillah, semakin hari semakin maju. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, peternakannya semakin maju. Peternakan maju, maka saham Allah yang tadi 1/3 ditambah lagi menjadi 2/3. Semakin maju lagi, semakin ditambah, semakin maju. Sampai akhirnya beliau pun menetapkan saham untuk Allah Ta'ala 100%. Jadi yang Sidin dan juga kawan Sidin itu hanya sebagai pekerja saja yang mendapatkan gaji. Sedangkan seluruhnya sahamnya adalah
untuk Allah Ta'ala. Maka Sidin pun membangun membangun masjid, kemudian membangun membangun universitas, ya, fakultas. Ada 6 sampai 7 bangunan yang cukup mewah, ya, untuk untuk itu, ya. Kemudian rumah sakit, kemudian memberdayakan masyarakat di kampung Sidin tersebut. Nama kampungnya namanya Tafahna. Tafahna lah. Jadi akhirnya majulah kampung tersebut sampai Sidin membangun rel kereta api. Bayangkan, Pak, seorang diri membangun stasiun dan juga rel kereta api menghubungkan kampung Sidin sampai ke ibu kota Mesir, yaitu di mana? Kairo lah. Jadi luar biasa. Dan akhirnya beliau pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tahun 2016 yang lalu, 10 tahun yang silam, ya. Dan jenazahnya diantar oleh jutaan manusia, bukan ribuan tapi jutaan manusia. Subhanallah. Jadi sampai hari ini rumah sakitnya hidup, masjidnya hidup, fakultasnya hidup, banyak orang belajar di tempat beliau, dan semuanya gratis. Jadi di Mesir itu universitas swastanya atau yang negerinya semuanya gratis lah. Karena memang konsepnya seperti itu. Islam itu seperti itu konsepnya. Konsep Islam itu kalau membangun rumah sakitnya kalau membangun lembaga pendidikannya kalau membangun hotelnya, hotel itu konsep hotel itu dari Islam, ya. Kemudian lagi membangun apa lagi? Banyak. Segala fasilitas publik itu semuanya gratis. Hotelnya gratis, kemudian rumah sakitnya gratis, kemudian apa lagi? Semuanya gratis. Bahkan orang yang sakit ini pada masa silam itu kalaunya keluar dari rumah sakit sehat, sudah sembuh sudah, maka dia dapat tunjangan dari rumah sakit. Bahkan dalam kitab di Maristan itu disebutkan ada seorang pasien penyakit jiwa dirawat inap selama 1 bulan di rumah sakit. Kemudian ketika dia keluar maka diberikan tunjangan pian selama sakit, kadakawa begawi, kadakawa menghidupi menafkahi keluarga. Maka ini tunjangan dari kami, terimalah 5 keping berapa? 5 keping emas. 1 kepingnya ada 400 gram. 400 gram kali 5 berapa, Pak? 2000 gram. Berapa 2000 gram berapa kilo? 2 kilo. Pian keluar rumah sakit dapat 2 kilo emas. Hari ini rumah sakit mana yang memberi 2 kilo emas? Pian keluar rumah sakit diberi apa ini? Faktur, bayar pian sini. Nah, sekian juta bayar. Kalau dulu tidak. Nah, begitulah konsep Islam. Nah, kenapa jadi seperti ini terbalik? Sekarang rumah sakit kok tiba-tiba menjadi ladang bisnis? Nah, karena itu adalah akal dari kapitalis. Siapa yang pertama kali mengajarkan seperti itu? Orang Barat, orang kafir. Ya. Kalau Islam tidak seperti itu. Nah, jadi Islam itu tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam, ya. Subhanallah. Bahkan ini ulun sedikit lagi minta waktu. Saking luar biasanya Islam sampai dulu bengkel itu, Pak, yang membiayai itu wakaf. Jadi ada bengkel kendaraan pada masa itu, tapi kendaraannya lain kendaraan kayak Teo ini, Bang, kayak mobil mewah kayak Rubicon di muka tadi kan tapi kendaraannya apa? Unta lah, kuda, kemudian apa lagi? Keledai lah dan lain sebagainya. Karena pada waktu itu para mujahid punya kudanya kena kena panah, kena benda tajam waktu perang berjihad di jalan Allah, kemudian sakit. Ketika sakit maka masuk bengkel, dan bengkelnya itu dibiayai oleh wakaf. Jadi dulu tuh yang namanya wakaf macam-macam, bukan hanya masjid saja. Oh, kami kan yang namanya wakaf ya masjid. Kemana wakaf? Ke masjid. Kayak apa wakaf? Membangun masjid. Kalau dulu ada yang namanya wakaf itu banyak. Masjid itu didanai oleh wakaf. Kemudian rumah sakit pakai wakaf. Kemudian hotel pakai wakaf. Kenapa jadi hotel ini, dibangun hotel ini? Karena ada ajaran Islam yang memuliakan tamu, ikramud duyuf. Kemudian
ibnu sabil musafir yang kehabisan dana, sehingga ketika ada masalah di dalam kehidupan masyarakat, ya masalah kan apa namanya musafir kehabisan uang, kehabisan bekal, maka itu adalah masalah. Maka dibangunlah orang-orang kaya, para pejabat-pejabat, kemudian amir-amir, kemudian khalifah-khalifah, mereka berbondong-bondong membangun hotel di tempat-tempat yang strategis, ya. Sehingga ketika itu siapapun musafir yang hendak bermalam itu gratis. Nah, itu salah satu gambaran dari wakaf yang diberdayakan pada masa kejayaan Islam. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih berumur, usia kita masih ada, maka janganlah kita menyia-nyiakan untuk mewakafkan harta kita yang ada di tangan kita. Jangan sampai mahadam kita mati. Biar sidin kena aja aku mati, nyaman aja bu wasiat lawan anak kena. Kira-kira aku na anak wakaf kesan kita. Aku ke anak nang ada itu, ada orang sudah wakaf. Waktu hidup sidin mau lah masjid waktu hidup. Sekali pas mati apa yang terjadi? Masjidnya dijual. Siapa yang menjual? Anak buah jual yang menjual sekalinya. Karenanya tahu ini harganya mahal, tanahnya mahal lah. Jadi kita kadang kalau mengharapkan anak buah. Selama kita masih memegang harta kita bisa berwakaf, maka wakafkanlah harta kita tersebut. Lah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak yang harus disampaikan, tapi karena sudah masuk waktu Isya, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.